Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut cerita, alangkah baiknya kita bersolawat terlebih dahulu dan tulis di kolom komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Kabut turun lebih awal sore itu di Kampung Amblongan. Langit di atas Gunung Kolotok seolah menahan hujan yang tak kunjung tumpah, membuat udara terasa berat dan penuh tekanan yang tak kasat mata. Di kejauhan, terdengar suara gamelan dari arah balai dusun. Irama yang seharusnya hanya berbunyi saat ada syukuran besar, tapi entah kenapa kali ini membuat bulu kuduk sebagian warga meremang. Rina, gadis 20 tahun yang sejak kecil dibesarkan oleh ibunya seorang diri, sedang menyapu halaman rumah kayu peninggalan kakeknya, almarhum Ustadz Malik. Di pojok ruangan masih tergantung foto sang kakek dengan jubah putih dan sorban lusuh, senyumnya tipis, tapi matanya tajam menatap kamera. "Mak, suara gamelan itu kenapa siang-siang sudah bunyi?" tanya Rina sambil menghentikan sapunya. Ibunya, Bu Narsih, hanya menjawab singkat, "Tanya aja sama lurah. Katanya buat sedekahan." Tapi yang sedekah siapa juga gak jelas. Desa itu, dalam 10 tahun terakhir, memang mengalami perubahan yang sulit dijelaskan. Tanah-tanah yang dulu kering tandus kini seakan selalu subur. Ikan di kolam warga bertelur tanpa henti. Harga hasil panen tinggi, dan tak pernah ada bencana meski kampung mereka berada tepat di kaki gunung yang rawan longsor. Namun semua itu disertai satu pola yang tidak semua orang berani suarakan. Setiap tahun, selalu ada satu warga yang meninggal mendadak di bulan Suro, biasanya yang masih muda dan sehat-sehat saja. Selalu wajar, selalu bisa dijelaskan, tapi tetap ganjil. Suatu malam, tepat saat adzan Isya berkumandang dari masjid tua yang sudah lama jarang dipakai, warga geger. Sosok pria tua berjubah kelabu muncul dari arah hutan belakang desa. Jalannya lambat, tubuhnya ringkih, tapi setiap langkahnya seperti menghempas dingin ke sekeliling. Beberapa anak kecil yang sedang bermain layang-layang langsung lari terbirit-birit. Itu, bukan itu Kiai Umar ya?" celetuk Pak Yanto, penjaga pos ronda. "Gak mungkin. Kiai Umar kan udah mati. Hilang 10 tahun lalu." Orang-orang mulai berdatangan. Suara mereka berbisik, tapi matanya penuh curiga dan takut. Sosok itu, yang memang tampak seperti Kiai Umar, berdiri di depan masjid tua dan hanya menatap menara yang mulai lapuk. "Ya Allah, jaga kami dari fitnah zaman ini," gumam Bu Narsi yang kebetulan lewat, menarik lengan Rina menjauh dari kerumunan. 10 tahun lalu, Kiai Umar pernah menjadi pengasuh langgar di Kampung Amblongan. Sosoknya disegani, dikenal alim dan keras menentang kebiasaan warga yang suka melakukan sedekah-sedekah mistis. Ia pernah menentang Pak Lurah Sarwan secara terbuka di tengah rapat desa, menyebut adanya penyimpangan dalam niat warga yang mendadak ingin meningkatkan rezeki secara besar-besaran. Setelah konflik itu, Kiai Umar menghilang tanpa jejak. Sebagian bilang ia diculik jin, sebagian bilang ia lari karena aib. Kini, pria yang tampak persis dirinya muncul kembali. Lebih tua, lebih kurus, dan matanya, bukan mata orang biasa. Di tengah malam yang semakin dingin, ia akhirnya bicara. "Masjid ini, tidak lagi suci. Aku kembali karena waktunya sudah dekat. Waktu kalian ditebus dengan darah." Warga terpaku. Suara Kiai Umar masih sama, bergetar dalam, seperti dari sumur yang dalam sekali. Namun yang diucapkannya bukan kalimat biasa. Pak Lurah Sarwan datang tergopoh, wajahnya tegang. Ia mencoba menenangkan warga, berkata bahwa pria tua itu hanya orang gila yang mirip Kiai Umar. Tapi tak bisa dipungkiri, getar takut di suaranya lebih besar dari nada tegurannya. "Sudah. Bubarkan diri. Biarkan kepala dusun yang urus ini," katanya keras. Tapi tidak ada yang bergerak. Semua masih mematung melihat Kiai Umar yang kini mulai masuk ke dalam masjid tua. Rina, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, merasa seperti ditarik sesuatu. Bukan oleh sosok Kiai Umar, tapi oleh ingatan kakeknya. Ia teringat satu kalimat yang dulu sering diulang-ulang oleh almarhum Ustadz Malik ketika ia masih kecil. "Jika suatu hari tanah ini terlalu banyak makan darah, Allah akan kirim satu-satunya yang tahu jalan untuk menutup mulut bumi." Malam itu, Rina tak bisa tidur. Ia membuka lemari tua peninggalan kakeknya. Di bagian paling bawah, tersembunyi sebuah kitab lusuh, berisi catatan tangan. Judulnya, Perjanjian di Balik Kolotok. Sementara itu, di masjid tua, Kiai Umar berdiri menghadap kiblat. Ia tidak mengimami siapapun.
Tapi bibirnya komat-kamit dengan suara sangat pelan, berulang-ulang, seperti sedang berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ya Allah, jika masih kau izinkan, hamba akan menutup pintu yang pernah hamba biarkan terbuka 10 tahun lalu. Di luar, suara gamelan dari arah balai desa mendadak berhenti. Angin mendesis masuk lewat sela-sela rumah. Suara burung hantu terdengar bersahutan. Di kejauhan, langit di puncak Gunung Kolotok tampak berpendar merah samar. Dan malam itu, anehnya, tidak satupun ayam di Kampung Amblongan berkokok menjelang es. Kampung Amblongan belum pernah setegang ini sejak hari-hari pasca hilangnya Kiai Umar 10 tahun lalu. Kini, kemunculannya kembali justru membuat warga lebih bingung daripada lega. Ada yang menganggapnya pertanda baik, ada pula yang menganggapnya kutukan. Esok paginya, kabar kemunculan Kiai Umar telah menyebar dari warung kopi hingga pasar kecil di kaki Gunung Kolotok. Banyak yang berani bersumpah melihat sendiri beliau menginjakkan kaki ke dalam masjid tua yang sudah bertahun-tahun tak dipakai kecuali untuk menyimpan peralatan gotong royong. Namun, ketika warga berdatangan pagi itu, masjid tersebut terkunci rapat dari dalam, dan tak ada satupun jejak kaki di tanah basah di sekitarnya. Padahal aku lihat sendiri dia masuk tadi malam, ujar Pak Yanto sambil mengelus dagu. Pak Lurah Sarwan pun segera mengambil alih situasi. Ia berdiri di balai desa dan memberikan pengumuman resmi. Warga Kampung Amblongan yang saya cintai, kemarin malam kita semua diganggu oleh seseorang yang tidak waras, yang mengaku sebagai Kiai Umar. Kami sudah perintahkan penjaga desa untuk mencari pria tersebut. Siapapun yang melihatnya lagi, harap segera melapor. Namun di antara bisik-bisik warga, terdengar keluhan lirih seorang ibu muda yang menangis diam-diam. Putranya ditemukan meninggal pagi itu di ladang, tubuhnya membiru dengan wajah seolah membeku dalam ketakutan. Namanya Bayu, 19 tahun, remaja ceria yang tak pernah punya riwayat penyakit. Kematian Bayu menjadi kematian ke-10 dalam 10 tahun terakhir yang terjadi di bulan Suro. Dan kini, warga mulai menghubungkan semua titik yang selama ini mereka abaikan. Di sisi lain, Rina semakin tenggelam dalam isi catatan tua peninggalan kakeknya. Dalam lembaran berdebu itu, ia menemukan satu halaman yang membuatnya tercekat. Tahun pertama, darah anak muda. Tahun kedua, darah wanita subur. Tahun ketiga, darah tukang azan. Tahun keempat, darah pemimpin kotor. Tahun kelima, darah sahabat lama. Tahun keenam, darah suci yang dikorbankan. Tahun ketujuh, darah diam yang tak bicara. Tahun kedelapan, darah pengingat. Tahun ke-9, darah pemimpin berikutnya. Tahun ke-10, darah pengunci. Jika tidak terpenuhi, penagih akan datang sendiri mengambil apapun yang tersedia. Darah pengunci. Rina membacanya berulang-ulang. Jantungnya mulai berdetak tak karuan. Ia merasakan firasat aneh, seperti pesan yang disampaikan langsung untuknya. Sore itu, Rina memberanikan diri pergi ke masjid tua yang katanya dimasuki Kiai Umar. Ia bawa kitab tua itu, berharap bisa menemukan petunjuk. Sesampainya di sana, ia mendapati pintu masjid terbuka sedikit, seperti menantinya. Rina masuk pelan-pelan. Bau kayu tua, debu, dan wangi kemenyan samar-samar menyeruak dari dalam. Di pojok ruangan, duduklah sosok tua itu, Kiai Umar. Matanya yang keriput menatap langsung ke arah Rina, seakan sudah tahu ia akan datang. Kitab itu milik Malik, katanya pelan. Kau cucunya? Rina mengangguk gugup. Aku menemukan ini semalam, Kiai. Apakah semua ini benar? Tentang darah-darah itu, tanyanya gemetar. Kiai Umar menutup matanya sejenak, lalu menjawab, 10 tahun lalu, aku ikut rapat rahasia di rumah Pak Lurah. Mereka sudah panik karena gagal panen bertahun-tahun. Seorang lelaki datang dari luar daerah, mengaku bisa menolong. Tapi syaratnya, harus ada ikatan dengan tanah dan darah. Aku melarang. Mereka tidak peduli. Ia menarik napas panjang. Aku mencoba memutus perjanjian itu. Tapi aku terlambat. Lalu aku dibuang, bukan oleh manusia, tapi oleh penjaga perjanjian. Kenapa kembali sekarang? Tanya Rina lirih. Karena darah pengunci sudah ditentukan. Dan, kau bagian dari itu. Dek. Ucapan itu membuat Rina limbung. Ia merasa ingin lari, tapi kakinya berat. Matanya berkaca-kaca. Aku? Maksudnya, kenapa aku? Bisiknya.
karena kau pewaris dari Malik. Satu-satunya yang masih menyimpan bagian dari ajian penutup. Dan itu artinya, kau penghalang terakhir. Malam harinya, kejadian aneh kembali terjadi. Langit di atas Amblongan menghitam pekat. Tak ada bintang, hanya bulan yang seolah tertutup awan hitam. Angin menggigit menusuk hingga ke tulang. Di salah satu sudut desa, beberapa warga yang menjaga ladang melihat sosok tinggi besar berwarna hitam legam berjalan pelan menyusuri batas sawah. Matanya merah menyala, dan seolah berpendar dalam kabut. Langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi tanah di sekelilingnya mengering saat diinjak. "Pak, itu bukan manusia," ucap salah satu warga terbata. Makhluk itu berhenti, menengok perlahan ke arah mereka, dan tersenyum. Malam itu, semua lampu di kampung Amblongan padam secara bersamaan. Satu-satunya cahaya hanya dari masjid tua yang mendadak terang benderang dari dalam. Padahal tak ada satupun aliran listrik ke sana. Kiai Umar berdiri di dalamnya, memegang tongkat kayu dan menatap keluar jendela. Wajahnya dingin dan penuh tekad. "Ya Allah, lindungi anak ini sebelum darahnya mereka rebut." Dan dari jauh, Rina memandang ke arah masjid dengan napas terengah. Ia sadar, hidupnya tidak akan sama lagi. Besok pagi, warga kembali geger. Di gerbang kampung, ada sesajen yang ditata rapi dengan selembar kain kafan, dan di atasnya tertulis satu nama. Rina. Sinar matahari pagi terasa hambar di kampung Amblongan. Kabut belum sepenuhnya naik dari lereng Gunung Kolotok, dan aroma aneh menyeruak dari perempatan desa. Warga berdatangan, berbisik-bisik, menunjuk sesajen yang masih tergeletak di bawah pohon trembesi tua. Selembar kain kafan telah diambil oleh seseorang entah siapa, tapi nama, Rina, yang tertulis di atasnya telah diabadikan dalam banyak kamera ponsel warga. Dalam waktu kurang dari 2 jam, nama itu menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut desa. Rina sendiri pagi itu sedang duduk di serambi rumah sambil memegang kitab peninggalan kakeknya. Matanya tak henti-henti membaca ulang satu bab yang tertulis samar, pengikat jiwa ke tanah. Ia belum tahu maksudnya. Tapi firasatnya mengatakan bahwa dirinya bukan hanya target, melainkan kunci. Sore menjelang, ketukan keras membuyarkan pikirannya. "Rina, lihat aku dulu, cepat." Ternyata Pak Dharma, salah satu warga tua yang dikenal pendiam. Di tangannya, sebuah toples kaca penuh air kembang berisi rambut, koin tua, dan sepotong tulang kecil yang terlihat hitam seperti arang. "Ini saya temukan di belakang rumah Bu Narsih. Dikubur di bawah batu dapur. Katanya buat penolak bala, tapi ini bukan dari orang biasa," teriaknya. Rina terpaku. "Pak, saya cuma gadis biasa. Saya nggak ngerti ini semua." Pak Dharma menatapnya dalam. "Kau bukan gadis biasa, nak. Kakekmu dulu yang bantu saya lepas dari perjanjian. Aku tahu, karena aku dulu juga nyaris ikut mereka. Tapi aku mundur, dan aku dihukum. Istriku mati, anakku cacat. Tapi aku selamat, karena Ustadz Malik. Dan sekarang, kau satu-satunya harapan kami." Air mata Rina menggenang. Ia merasa tubuhnya berat. Semua ini terlalu besar untuk dirinya yang bahkan belum pernah keluar kampung. Di tempat lain, Pak Lurah Sarwan terlihat sedang berbicara dengan seseorang di ruang tamunya yang gelap. Lilin menyala redup, dan di pojok ruangan berdiri sosok pria berjubah hitam dengan wajah setengah tertutup kain kafan. "Aku bilang padamu, Lurah, tumbal ke-10 harus disiapkan. Kau sudah berjanji. Dan jika kau melanggar..." Sosok itu menunjuk ke arah dinding. Seketika, semua foto keluarga Pak Lurah retak sendiri, seperti dihantam dari dalam kaca. "Jangan ganggu keluargaku," pekik Pak Lurah panik. "Tepati perjanjian. Sebelum penjaga malam datang menagih, bukan cuma darah, tapi tanahmu juga." Sosok itu menghilang perlahan ke dalam tembok, meninggalkan bayangan hitam yang meneteskan cairan seperti darah. Malam hari. Langit Gunung Kolotok kembali menghitam. Hujan turun pelan, membawa hawa yang membuat tubuh menggigil. Di masjid tua, Kiai Umar duduk bersila dengan mata terpejam. Di depannya, sebatang lilin menyala, memantulkan bayangannya ke dinding. "Ya Allah, jika ini bagian dari kadarmu, jadikanlah hamba penebusnya. Tapi jangan biarkan tanah ini dimakan oleh yang tak bernama." Tiba-tiba, angin masuk lewat jendela, meniup lilin padam. Sebuah suara berbisik sangat dekat di telinganya.
namun dari arah yang kosong. Sudah terlambat, Umar. Tiba-tiba lantai masjid bergetar. Sebuah retakan muncul, memanjang ke arah kiblat. Dari bawah retakan itu, muncul asap pekat berbau amis dan anyir. Lalu, terdengar suara langkah kaki. Satu persatu. Perlahan. Kiai Umar berdiri. Ia tahu itu adalah penjaga malam. Makhluk yang ditugaskan untuk menagih darah jika tumbal tidak dipenuhi. Dahulu, ia pernah melihatnya, tapi hanya sekejap, sebelum dirinya ditarik ke dimensi gelap dan diasingkan 10 tahun lamanya. Kini, penjaga itu datang langsung ke tanah ini. Tiba-tiba pintu masjid terbuka keras. Rina masuk tergopoh-gopoh, menggenggam kitab dengan tangan gemetar. Kiai. Aku tahu maksudnya. Pengikat jiwa ke tanah itu, adalah, aku sendiri. Kiai Umar menatapnya dengan mata merah karena kurang tidur. Kau harus pergi, sekarang juga. Mereka sudah tahu. Mereka akan datang malam ini. Lalu bagaimana dengan kampung ini? Kalau saya pergi, mereka tetap akan mengambil orang lain, kan? Kiai Umar terdiam. Rina melanjutkan dengan suara pelan, saya nggak mau ada yang mati lagi karena saya. Bantu saya, Kiai, ajari saya. Apapun. Mata Kiai Umar perlahan berkaca-kaca. Ia tahu beban itu bukan milik gadis ini. Tapi waktu tidak akan menunggu. Ada satu cara, tapi kau harus kuat. Doanya tak bisa dibaca oleh orang sembarangan. Aku siap. Kiai Umar membuka halaman terakhir dari kitab warisan Malik. Tulisan tangan, dengan tinta yang nyaris pudar. Di sana tertulis, doa pembalik perjanjian. Ia membacanya pelan-pelan. Ya Allah, aku tak lebih dari debu di kakimu. Tapi jika yang diciptamu mulai menyimpang, izinkan aku jadi penanda batas. Namun baru 2 ayat, angin besar kembali menyeruak. Pintu-pintu tertutup sendiri. Dan dari luar masjid, terdengar suara langkah, bukan 1, bukan 2, tapi puluhan kaki, seperti barisan. Wajah Kiai Umar memucat. Mereka sudah datang. Dan malam itu, warga kampung Amblongan melihat bayangan hitam berdiri di setiap jalan masuk rumah, mengawasi, mematung, menunggu. Tak ada yang berani keluar. Tak ada ayam berkokok. Dan tak ada azan subuh dikumandangkan esok hari. Karena muazin satu-satunya di kampung ditemukan tanpa suara, duduk bersila, matanya terbuka tapi jiwanya hilang. Kampung Amblongan mendadak sepi. Bukan karena semua tertidur, tapi karena semua orang takut membuka pintu. Sejak subuh gagal dikumandangkan dan muazin satu-satunya ditemukan duduk membeku di teras masjid tua, tidak ada satupun warga yang berani menyebut kata tumbal dengan suara keras. Namun ketakutan bukan satu-satunya yang tumbuh. Bisikan, kecurigaan, dan amarah juga mulai menyusup seperti kabut yang tak terlihat. Siang itu, Pak Lurah Sarwan memanggil rapat darurat di balai desa. Hanya beberapa orang yang hadir, Pak Yanto, Bu Narsih, dan 2 kepala dusun dari wilayah sekitar. Ini semua terjadi setelah Kiai Umar muncul lagi, kata Pak Lurah dengan suara penuh tekanan. Sebelum itu, semuanya berjalan lancar. Kampung ini makmur. Kita tidak kekurangan apa-apa. Tapi Lurah, Bu Narsih mencoba menyela, anak saya Rina dikejar sesuatu. Rumah saya dilempari batu malam-malam. Dan itu bukan ulah manusia. Pak Lurah menatap tajam. Justru karena Rina. Dia dan Kiai Umar membuat mereka marah. Kau tak tahu apa yang mereka bangkitkan. Pak Yanto yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Lurah, jujur saja. Apa benar kau tahu tentang perjanjian itu? Semua mata memandang Sarwan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menunduk. Aku hanya meneruskan apa yang dimulai orang-orang sebelumku. Termasuk ayahku sendiri. Mereka bilang ini jalan tercepat agar desa ini tak punah karena kemiskinan dan gagal panen. Ia menatap keluar jendela, ke arah Gunung Kolotok yang kini selalu tertutup awan hitam. Yang membuat perjanjian itu bukan hanya manusia, tapi juga penjaga dari dalam gunung. Yang menuntut keseimbangan antara tanah dan darah. Pak Yanto berdiri, suara gemetar, lantas kenapa yang dikorbankan selalu orang-orang baik? Sarwan tidak menjawab. Sementara itu, Rina dan Kiai Umar kembali ke pondok kayu kecil di belakang masjid tua. Tempat itu dulu milik kakek Rina,
Ustadz Malik. Dindingnya kini dipenuhi rajah-rajah tulisan Arab gundul, sebagian ditulis dengan kapur, sebagian lagi dengan tinta merah. Rina, kau harus mulai belajar menahan diri. Tanda-tanda itu akan muncul di tubuhmu. Tangan panas, mata melihat kabut yang tak dilihat orang lain, dan telingamu akan mendengar suara yang jauh, kata Kiai Umar. Benar saja, malam sebelumnya, Rina mulai mendengar suara bisikan di dalam kepalanya saat hendak tidur. Jika kau ingin selamat, serahkan satu saja, darah orang lain. Rina menjerit pelan, dan sejak itu ia tak tidur lagi. Malam harinya, langit berubah drastis. Angin bertiup dari arah gunung seperti sedang mengantar sesuatu yang besar turun. Beberapa warga mengaku melihat bayangan putih melayang-layang di ladang jagung, dan sapi milik Pak Minan tiba-tiba lahirkan anak bermata merah. Kiai Umar keluar dari pondok dengan membawa seutas tali dari ijuk hitam dan sebongkah batu akik hitam. Ia menancapkan tali itu melingkar di tengah jalan, di bawah pohon beringin tua. Ini penghalang terakhir, katanya. Tapi larangan spiritual itu justru dihancurkan oleh sekelompok warga yang datang sambil membawa obor. Sudah cukup. Kami tidak butuh larangan dari orang yang dulu ditolak kampung ini, teriak Pak Tamim, salah satu kepala RT. Benar, sambung yang lain. Sejak Kiai Umar muncul, kampung ini jadi teror. Mereka menyerbu pondok kecil tempat Rina dan Kiai Umar tinggal. Kiai Umar tidak melawan, hanya berdiri di depan pintu, tangan menggenggam tasbih tua yang mulai bersinar samar. Jika kalian tak ingin diselamatkan, silakan kembali. Tapi ketahuilah, malam ini, mereka tak hanya datang untuk menagih darah. Mereka datang untuk mengambil tanah ini sekalian. Pak Tamim maju. Tapi sebelum sempat berbicara, obor di tangannya mati sendiri, padahal angin tidak bertiup ke arahnya. Suasana hening sejenak. Dari balik semak, muncul suara geraman rendah. Tanah bergetar pelan. Lalu, sebuah sosok keluar dari kegelapan. Tinggi lebih dari 2 meter. Kulit seperti arang terbakar. Matanya merah menyala. Dan di punggungnya, bertengger wajah manusia yang terus menangis. Semua yang hadir mundur ketakutan. Makhluk itu melangkah pelan, dan setiap tanah yang dipijaknya langsung menghitam. Kiai Umar merentangkan tangan, berdiri di antara makhluk dan warga. Ya Allah, jika masih ada rahmat untuk desa ini, tundukkanlah makhluk-makhluk yang kau izinkan lahir dari tanah kufur. Tasbih di tangannya meledak cahaya terang. Makhluk itu meraung keras, tubuhnya bergetar, dan terdorong beberapa langkah ke belakang. Tapi hanya sementara. Ia tidak musnah. Ia tertawa, lalu menghilang menjadi asap. Warga berhamburan. Setelah kejadian itu, banyak warga mulai meninggalkan rumah. Beberapa pindah ke rumah sanak saudara di luar desa. Tapi sebagian lagi, yang merasa tak punya pilihan, memilih bergabung diam-diam dengan Pak Lurah, mencari jalan selamat lewat jalur pesugihan lama. Dan ketika malam ke-10 sejak Kiai Umar kembali tiba, suara yang selama ini hanya terdengar dalam bisikan, mulai terdengar jelas di telinga semua warga. Pilih satu. Atau kalian semua akan kuambil sekaligus. Di bawah Gunung Kolotok, di balik kabut yang semakin tebal, sebuah pintu batu tua terbuka pelan, memancarkan cahaya merah menyala. Dan dari dalamnya, suara berat bergema. Sudah 10 tahun. Waktunya dibayar lunas. Langit di atas kampung Amblongan tidak menunjukkan pagi seperti biasanya. Warna merah darah membaur dengan awan kelabu, seolah matahari pun ragu untuk terbit. Suara burung tak terdengar. Embusan angin membawa bau busuk, seperti bangkai yang tersimpan lama di bawah tanah basah. Di pondok kecil warisan Ustadz Malik, Kiai Umar tengah mempersiapkan sebuah ritual terakhir. Ritual yang dipercaya bisa memutus perjanjian berdarah antara kampung dan entitas dari Gunung Kolotok. Di hadapannya, tikar menghadap kiblat, berisi segelas air putih, 3 helai rambut Rina, tanah dari bawah masjid tua, dan tasbih kayu cendana yang kini warnanya mulai berubah gelap. Ini bukan ritual sembarangan, Rina, ucap Kiai Umar perlahan. Ini akan membuka jalur antara kau dengan yang mereka sebut penjaga. Tapi sekali kau bicara, tak ada jalan mundur. Rina menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Tapi ia mengangguk. Aku siap. Sementara itu, Pak Lurah Sarwan berdiri di tengah balai desa yang sudah kosong. Di tangannya, sebuah kendi kuno yang ia gali semalam dari belakang rumah, tempat dahulu perjanjian pertama dilakukan.
Ia menatap bayangan wajahnya sendiri di air kendi, tapi yang ia lihat bukan wajahnya, melainkan wajah makhluk tinggi bermata merah yang selama ini muncul dalam mimpinya. "Kau belum terlambat," bisik suara itu dari dalam kendi. "Serahkan dia, dan kampung ini akan kembali sejahtera." Pak Lurah menoleh. Di pojok ruangan, berdiri Bukarni, pemilik warung yang selama ini dikenal alim, ternyata berdiri diam sambil membawa piring sesajen. "Saya sudah siap, Lurah," ujarnya. "Tapi kita perlu kesepakatan warga. Kita harus korbankan Rina." Sarwan tak menjawab. Tapi wajahnya tak lagi menunjukkan keraguan. Menjelang malam, Rina dan Kiai Umar berangkat ke tengah hutan. Tempat itu hanya bisa dijangkau setelah menyusuri jalur kecil penuh ilalang dan pohon tua. Di sanalah Batu Rengkah, tempat pertama perjanjian dibuat 10 tahun silam. Rina kini mengenakan selendang putih peninggalan almarhum neneknya. Di lehernya tergantung tasbih kecil. Kiai Umar membawa kitab warisan Malik yang telah dibungkus kain kafan dan diberi segel. Sesampainya di Batu Rengkah, suasana hutan seperti berhenti bernapas. Tak ada suara jangkrik. Tak ada desir angin. Hanya keheningan pekat, dan aura tak kasat mata yang menyentuh kulit seperti kabut panas. Kiai Umar menggambar lingkaran pemutus di tanah, lalu menyalakan lilin dari minyak kelapa yang sudah didoakan. "Ya Allah, jika kami ini masih layak Engkau tolong, maka bantulah hamba menutup pintu yang dulu dibuka oleh tangan kami sendiri." Begitu doa selesai, tanah berguncang pelan. Batu Rengkah merekah kembali, menampakkan tangga batu menuju bawah tanah. Rina menoleh dengan wajah pucat. "Aku harus turun sendiri?" Kiai Umar mengangguk. "Kau hanya bisa memutus perjanjian ini jika kau sendiri yang menghadapi mereka. Aku akan jaga dari atas. Tapi ingat, jangan sekalipun menjawab ajakan mereka, meski wajahnya orang yang kau kenal." Dengan napas tercekat, Rina menuruni tangga batu. Semakin ke bawah, udara semakin dingin dan bau amis darah semakin menyengat. Di ujung lorong, ia memasuki sebuah ruangan besar, seperti gua. Di sana, berdiri 4 sosok berjubah putih kelabu, tapi wajah mereka semua adalah wajah Rina sendiri, dengan ekspresi yang berbeda-beda, senyum, tangis, amarah, dan ketakutan. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Rina, jangan lakukan ini. Kau akan mengorbankan semua. Keluargamu, kampungmu, ibumu." Yang satu lagi menyusul, matanya penuh air mata. "Kau hanya perlu bilang, ya, dan semuanya akan selesai. Kau tetap hidup, kampung tetap makmur. Kau bisa menikah, punya anak, hidup bahagia. Tinggal bilang, ya." Rina terdiam. Suara itu, benar-benar suara hatinya sendiri. Tapi di lehernya, tasbih peninggalan kakeknya bergetar. Ia menggenggamnya kuat. "Ya Allah, jangan biarkan lidahku terbeli oleh bisikan mereka." Seketika, ruangan itu runtuh, dan semua sosok itu menjerit. Wajah mereka berubah menjadi tengkorak, mata mereka menyala merah, dan tangan mereka terulur mencoba meraih Rina. Ia lari ke arah tangga batu, tapi langkahnya berat. Batu mulai runtuh. Di atas, Kiai Umar sudah bersiap membaca ayat-ayat doa terakhir dari kitab. "Ya Allah, jika ini akhir dari tanah ini, biarkan ia mati dengan martabat." Tiba-tiba langit terbuka. Petir menyambar pohon besar di belakang Batu Rengkah. Awan merah berputar seperti pusaran neraka. Satu suara menggema, dari segala arah, dalam dan menggetarkan dada. "Dan kau menolak kekayaan yang telah kami janjikan?" Rina sampai di ujung tangga, lalu berteriak. "Aku hanya minta satu hal, biarkan kampung ini hidup tanpa tumbal." Dan seketika itu pula, cahaya terang menyambar dari langit dan menghantam Batu Rengkah. Ledakan cahaya membutakan mata siapapun yang melihatnya. Dan malam itu, Gunung Kolotok bergemuruh seperti hendak runtuh. Di kampung, warga yang sedang berkumpul di balai desa jatuh terduduk. Beberapa berteriak. Semua api mati, semua lampu padam, dan hanya cahaya putih dari arah gunung terlihat menyala di kejauhan. Pak Lurah Sarwan jatuh tersungkur di tanah. Dari matanya mengalir darah. Ia melihat sesuatu, wajah almarhum ayahnya tersenyum dingin, lalu lenyap dalam kabut. Dan dari kejauhan, terdengar suara. "Satu telah menolak. Maka darahmu tak lagi berlaku." Di hutan, Kiai Umar mengangkat tubuh Rina yang lemah. "Sudah selesai, nak, sudah selesai."
Tapi belum. Dari dalam tanah, retakan terakhir menganga. Dan dari baliknya, sesuatu yang selama ini tertidur akhirnya membuka mata. Suara gemuruh dari perut Gunung Kolotok mengguncang tanah. Retakan besar membelah hutan tempat batu rengkah berada. Pohon-pohon tumbang, udara panas menyembur dari celah batu, dan suara lolongan menggema seolah datang dari segala arah. Kiai Umar masih memeluk tubuh Rina yang setengah sadar di tepi lubang menganga. "Bangun, nak, ini belum selesai." Rina membuka matanya perlahan. Di langit, awan merah membentuk pusaran, seolah menyedot cahaya dari sekitar. Dan dari dasar retakan, sesuatu mulai muncul. Pertama, tangan. Lalu bahu besar penuh sisik, disusul oleh kepala makhluk tinggi bertanduk, berkulit gelap mengilap, dan bermata menyala seperti bara api. Dari dadanya, menggantung rantai emas yang berujung pada gulungan kain kafan bertuliskan aksara Jawa kuno. "Aku adalah yang ditunggu." Suaranya seperti ledakan, memenuhi hutan dan langit. Kiai Umar berdiri, wajahnya tidak menunjukkan rasa gentar, tapi juga bukan keberanian, melainkan keikhlasan. "Sudah cukup, Kisanak, darah telah cukup. Jangan lagi kau genggam kampung ini dengan belenggu tumbal." Makhluk itu mendengus, dan tanah di sekitarnya terbakar. Manusia itu serakah. Mereka minta kekayaan, aku tunaikan. Tapi setiap kekayaan punya harga. Siapa kau untuk memutus perjanjianku? Rina bangkit pelan, tubuhnya gemetar, tapi suaranya mantap, "Kami bukan siapa-siapa. Tapi kami cukup untuk mengatakan tidak." Makhluk itu meraung. Suaranya menghancurkan pepohonan di sekeliling. Dari punggungnya, keluar kabut hitam berbentuk sosok-sosok manusia, para korban tumbal dari 10 tahun terakhir. Wajah mereka pucat, kosong, dan menjerit dalam diam. Kiai Umar menarik napas panjang. Ia membuka jubahnya. Di balik bajunya, terukir rajah lama yang ditulis langsung oleh Ustadz Malik puluhan tahun lalu, penutup ikatan darah. "Aku akan menggantikan mereka semua." Makhluk itu mendadak diam. Langit terhenti. Awan berhenti berputar. "Aku mengerti bahasa tukar. Jika kau yang menawarkan diri, aku terima. Tapi dengan syarat, segel penutup itu hanya bisa dilakukan oleh orang berdarah keturunan." Kiai Umar menoleh pada Rina. "Baca doa itu, nak. Hanya kau yang bisa menutupnya." Rina menggeleng. "Tapi, kalau saya baca, Kiai akan..." "Sudah saatnya. Aku yang membuka pintu ini dulu. Aku juga yang harus menjadi penutupnya." Air mata mengalir di pipi Rina, tapi tangannya tetap menggenggam kitab. Suaranya mulai membaca pelan. "Ya Allah, Engkau yang maha melihat, maha membalas. Jika di bumi ini tertulis janji selain kepadamu, maka hamba kembalikan ia kepada kehendak-Mu. Jika darah yang Kau takdirkan mengalir demi menjaga kampung ini, maka biarlah ia mengalir dari yang rela, bukan dari yang dipaksa." Semakin Rina membaca, cahaya putih menyala dari tanah. Sosok makhluk tinggi itu mulai berteriak. Rantai di dadanya mencair, lalu menyatu ke dalam tanah. Satu persatu bayangan korban tumbal lenyap dalam cahaya, seperti dibebaskan dari belenggu panjang. Makhluk itu menggeliat, mencoba menyerang, tapi Kiai Umar membuka kedua tangannya, berdiri tegak di depan makhluk tersebut. "Ya Allah, jika Engkau izinkan aku menjadi pengganti mereka, maka jangan biarkan satupun generasi setelahku menjadi korban keserakahan." Dan dalam sekejap, makhluk itu menyatu dengan Kiai Umar. Ledakan cahaya besar membutakan segalanya. Saat Rina terbangun, matahari sudah terbit untuk pertama kalinya dengan warna emas yang bersih. Ia duduk di atas tanah yang hangat, tak ada lagi kabut, tak ada lagi kabar tentang makhluk, dan tak ada lagi Kiai Umar. Di sampingnya, hanya tinggal tasbih kayu cendana yang kini berwarna terang, seolah baru saja dipoles cahaya langit. Rina menangis dalam diam. Di kejauhan, warga mulai berdatangan. Mereka datang dalam ketakutan, tapi saat melihat langit bersih dan udara segar, mereka berlutut. Beberapa menangis. Beberapa sujud. Bu Narsi memeluk anaknya sambil berbisik, "Allah masih sayang pada kampung ini." Dan Pak Lurah Sarwan? Ia ditemukan oleh warga pagi itu, berjalan sendirian di pinggir sungai, wajah kosong, bibir komat-kamit. Katanya, ia terus mengulang. "Aku melihatnya, aku melihat mata yang tak pernah menutup."
Kini ia tak lagi dikenal sebagai lurah, tapi sebagai orang gila yang tak pernah mau menyebut nama kampungnya sendiri. Rina menyimpan kitab tua warisan kakeknya dan membangun sebuah langgar kecil di tepi sawah. Setiap malam Jumat, ia duduk di sana, membaca ayat-ayat dengan suara lembut, mengirim doa untuk mereka yang pernah dikorbankan. Ia tahu, perang sudah berakhir. Tapi ia juga tahu, kebaikan tak bisa diwariskan tanpa pengorbanan. Dan nama Kiai Umar tak pernah lagi disebut oleh warga secara terang-terangan. Tapi setiap kali panen berhasil dan hujan turun tepat waktu, orang-orang berkata, mungkin itu berkat si tua yang menutup jalan darah. 1 minggu setelah langit Gunung Kolotok menggelap dan batu rengkah runtuh, Kampung Amblongan perlahan mulai bernapas kembali. Tak ada lagi kabut yang menggantung dari subuh hingga sore. Suara ayam kembali terdengar. Bayi-bayi yang sebelumnya sering menangis tiap malam kini bisa tidur pulas. Tapi perubahan paling mencolok bukan pada alam, melainkan pada cara warga menatap hidup mereka. Pak Yanto, yang dulu menjadi orang pertama menyerukan penolakan terhadap Kiai Umar, kini memilih tinggal di masjid tua setiap malam. Ia tidak bicara banyak. Tapi setiap selesai azan, matanya akan selalu menatap kosong ke arah Gunung Kolotok, seolah masih takut sesuatu dari sana akan kembali. Bukarni, yang sebelumnya bersikap paling vokal untuk mengorbankan Rina, kini sakit-sakitan dan tak mau bicara. Katanya, setiap malam ada suara ketukan di balik dinding rumahnya. Tapi saat dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya bau tanah basah dan suara angin yang menyebut satu nama. Umar. Rina kini bangun pagi dengan rutinitas baru. Ia membersihkan halaman langgar kecil warisan kakeknya, menyiram bunga melati di makam tua di samping masjid, lalu duduk bersila sambil membuka kitab warisan Ustadz Malik. Kitab itu telah lusuh, tapi bagian terakhir kini tertulis jelas, tulisan tangan Kiai Umar, tinta hitam yang masih segar. Jika engkau membaca ini, maka pintu telah tertutup. Tapi ingat, pintu lain selalu bisa dibuka, jika manusia kembali pada kesepakatan kelamnya sendiri. Rina belum bisa menafsirkan sepenuhnya maksud dari itu. Tapi ia tahu, perjanjian itu bisa muncul kembali. Bukan oleh makhluk, tapi oleh manusia-manusia tamak. Beberapa warga mulai kembali membajak sawah sendiri tanpa berharap hasil berlimpah. Hujan datang tidak lebih banyak, tapi cukup. Panen tidak lagi ajaib, tapi nyata. Dan kematian tak lagi datang secara tiba-tiba. Pak Lurah Sarwan kini menjadi orang biasa. Ia tidak diusir, tidak juga dipenjara. Ia memilih sendiri untuk mengundurkan diri. Rumahnya kini ditinggalinya sendirian, dengan jendela tertutup dan suara komat kamit sepanjang malam. Rina pernah mendengar kabar dari warga bahwa Pak Lurah kadang berbicara sendiri dengan sosok tak terlihat. Aku tak ingin itu kembali. Aku tak tahu perjanjian akan sejauh ini. Tapi malam-malam seperti itu akan berakhir sunyi. Dan rumah Pak Lurah kini seperti bekas pos jaga di medan perang. Di sisi lain, Rina mulai mengajarkan anak-anak desa membaca doa-doa ringan dan menulis huruf hijaiyah. Ia bukan seorang ustadz, tapi hatinya ingin menjaga agar generasi selanjutnya tak lagi bermain di dekat jurang gelap yang dulu pernah dibuka. Anak-anak menyebutnya Bu Guru Langgar, meski dia sendiri tak pernah meminta panggilan itu. Kadang, saat mereka membaca doa bersama, ada burung kecil yang datang bertengger di jendela langgar. Rina selalu tersenyum tiap kali itu terjadi. Apa itu Kiai Umar? Tanya salah satu anak. Rina hanya menjawab pelan, kalau iya, berarti beliau senang karena kalian berani hidup tanpa tumbal. Suatu sore, Rina berdiri di tepi kebun jagung yang pernah menjadi saksi kemunculan makhluk penjaga malam. Kini tanah itu subur kembali, tidak karena ajian, tapi karena kerja keras. Ia menoleh ke arah Gunung Kolotok, lalu berbisik sendiri. Ya Allah, jangan izinkan kampung ini membuka luka yang sama 2 kali. Dan dari kejauhan, angin gunung berembus pelan. Tidak membawa ancaman. Hanya ketenangan. Seolah menjawab bahwa Amblongan sudah tidak terikat lagi. Untuk sementara. Pagi itu, langit di atas kampung Amblongan membentang biru bersih. Gunung Kolotok terlihat jelas dari kejauhan, punggungnya seperti sedang tertidur panjang. Tak ada awan kelabu, tak ada kabut menggantung. Hari itu seperti mengembalikan semua yang pernah direnggut waktu. Di langgar kecil dekat pematang sawah, Rina tengah duduk bersila bersama 6 anak kecil. Mereka tertawa pelan, menirukan cara Rina mengucapkan satu doa pendek yang dimulai dengan, Ya Allah, beri aku hati yang kuat, agar tak tergoda meminta jalan pintas. Setelah semua anak pulang,
Rina duduk sendirian menatap langit. Tangan kanannya memainkan tasbih tua milik Kiai Umar. Warna kayunya yang kini coklat terang seperti menyerap ketenangan udara pagi. Ia tahu, masanya menjaga belum berakhir, meski perjanjian sudah tertutup. Manusia bisa lupa, bisa mengulangi, dan bisa tergelincir. Itulah sebabnya mengapa kebaikan tidak cukup sekali dilakukan, tapi harus terus dijaga. Dari arah hutan belakang, Pak Yanto datang membawa sebuah bingkisan kayu. Pria tua itu kini tak lagi ronda malam, tapi menjadi penjaga langgar. Ada kiriman dari seseorang, ujarnya sambil menyerahkan bingkisan. Katanya ini titipan terakhir dari seseorang yang tidak sempat pamit. Rina membuka perlahan. Isinya, lembaran kitab tambahan yang tidak ada dalam naskah kakeknya, dan sehelai kain putih yang dililit simpul rumit. Di atasnya tertera tulisan. Untuk yang melanjutkan. Jangan sembunyikan kebenaran, tapi ajarkan dengan sabar. Rina memeluk bingkisan itu, dan hatinya mendadak hangat. Ia tahu, meskipun Kiai Umar telah pergi, jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Di sisi lain kampung, rumah Pak Lurah Sarwan mulai berdebu. Jendelanya tertutup selamanya. Ia tidak pernah terlihat keluar sejak malam pengorbanan. Menurut beberapa warga, Pak Lurah sesekali terdengar melantunkan ayat-ayat suci, kadang meracau tentang mata yang terus mengawasi dari balik dinding. Suatu malam, ada anak kecil yang mengintip ke dalam rumah Pak Lurah dan mengaku melihat sebuah sosok tua berjubah putih duduk di pojok ruangan, menatap lurus ke arah altar kecil yang ditutupi kain merah. Namun ketika warga memeriksa keesokan harinya, rumah itu kosong. Tak ada Pak Lurah. Tak ada sosok siapapun. Hanya sisa dupa terbakar, dan tulisan di dinding. Satu kali terbuka, selamanya harus dijaga. Tahun berganti. Rina kini dipanggil Bu Rina oleh warga. Bukan karena usia, tapi karena perannya. Ia mulai diminta menjadi narasumber di acara pengajian kampung. Bukan sebagai ustadz, tapi sebagai penjaga nilai. Setiap malam Jumat, langgar tua penuh dengan lilin kecil dan aroma bunga. Di sana, Rina mengajak warga membaca doa-doa pendek yang tak hanya ditujukan untuk keselamatan, tapi juga sebagai pengingat agar tidak terjerumus pada keinginan sesat, pesugihan, kekayaan mendadak, dan jalan pintas lainnya. Karena semua yang besar, kalau datangnya cepat, pasti ada harga, kata Rina suatu malam, saat seorang pemuda bertanya soal kekayaan. Sejak saat itu, cerita tentang Tumbal dan Kiai Umar mulai berubah bentuk, bukan lagi sebagai kisah menakutkan, tapi sebagai pelajaran. Warga Amblongan mulai menuliskan kisah itu di lembaran cerita rakyat, mengubah nama Kiai Umar menjadi orang tua dari lereng Kolotok. Tidak semua percaya, tapi semua menghargai. Karena mereka tahu, kampung mereka selamat bukan karena hebat, tapi karena ada yang bersedia berkorban. Suatu malam, saat Rina tengah merapikan kitab-kitab di langgar, angin bertiup pelan dari jendela. Tasbih Kiai Umar yang tergantung di atas pintu bergetar sendiri. Rina menoleh, lalu tersenyum. Kalau kau datang hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja, kau tidak perlu khawatir, Kiai. Dan di bawah langit malam yang cerah, di atas tanah yang dulu pernah ditagih darah, kampung kecil bernama Amblongan hidup kembali, bukan dengan tumbal, tapi dengan iman dan ingatan.